Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube kesayangan papi-papi, mami-mami, anak-anak semuanya, Papi, Mami, Elila. Papi, Mami, Elila. Teman-teman, para mami-mami, ibu-ibu yang sama seperti Mami yang mempunyai 3 anak, yang sekarang lagi sibuk PJJ, yang ngurusin sekolah anak online, mulai dari ngurusin tugas, ngurusin baju sekolah, ngurusin makan, ngurusin pengambilan nilai, ngurusin sekolah online. Tenang teman-teman gak sendiri. Teman-teman punya Mami sebagai teman-teman kalian yang sama-sama ngerasain bagaimana capeknya, letihnya, susahnya ngedampingin anak PJJ. Jadi kita bisa bersyukur banget ya teman-teman bahwa kita bisa menitipkan anak-anak kita ke guru-guru yang baik di sekolah, yang mau mendidik anak-anak kita dengan baik dan mendidik anak kita dengan benar gitu. Karena mendidik anak itu nggak gampang teman-teman, apalagi memberikan pendidikan yang cukup, memberikan ilmu yang cukup sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia itu nggak gampang gitu. Jadi kita udah ngerasain sendiri akhirnya sekarang, dan Mami capek gitu. Cuman tetap harus semangat karena tetap mau gimana pun PJJ jauh lebih baik dibanding harus sekolah tatap muka karena COVID ini masih belum berakhir. Kita doakan semoga COVID berakhir ya teman-teman. Hari ini aku single fighter nih. Aku bikin video sendiri pakai tongsis, dan hari ini aku mau ngebahas tentang kendala yang dialami ibu muda. Aku muda nggak ya? Anakku 3. Umurku sekarang tahun ini adalah 33 tahun, jadi udah nggak muda lagi. Bahkan udah banyak yang manggil aku bu, tante gitu. Kalau zaman dulu aku dipanggil kakak, sekarang dipanggil bu, tante gitu. Nah kali ini teman-teman aku mau cerita tentang bingung puting itu. Aku ambil tes KKL anakku yang pertama. Jadi dia itu waktu itu lahir di rumah sakit RSPAD. Sebelum pulang kita tuh tes lab semuanya lengkap, dan di situ dokter menyatakan bilirubinnya dia itu adalah 9. Hari pertama, hari kedua aku di rumah sakit, jujur ya air susuku itu belum keluar sama sekali gitu. Jadi tapi dokter bilang katanya anak bisa minum tidak minum 2 kali 24 jam, dan itu anak bisa bertahan. Tapi di situ saya memutuskan untuk enggak, begitu ASI saya nggak keluar, akhirnya saya memutuskan untuk ngasih anakku Sufor dulu. Aku nggak tahu ya teman-teman aku salah atau enggak, tapi naluriku mengatakan kasih anakku Sufor dulu sampai air susuku keluar. Akhirnya aku memutuskan di rumah sakit itu ada 1 malam KKL itu minum susu formula gitu. Nah hari ketiga itu air susuku sudah mulai keluar. Jadi yang kuning-kuningnya itu yang katanya kolostrum itu sudah mulai keluar sedikit-sedikit, dan KKL sudah mulai minum. Nah pulang dari rumah sakit, keluar hasil lab, salah satunya adalah bilirubin. Di situ bilirubinnya KKL 9, kata dokter itu masih normal. Namun KKL harus banyak minum dan dijemur supaya punya daya tahan tubuh yang kuat, dan ASI yang banyak itu bisa memecah bilirubin, jadi bilirubinnya itu bisa drop turun gitu. Nah sebenarnya saya sudah melakukan apa yang disuruh sama dokter gitu. KKL saya bawa pulang, saya susuin sebanyak yang saya bisa. Namun makin hari mertuaku ngelihat kok Elena makin kuning. Akhirnya aku udah mulai nggak pede dengan ASI yang kuberikan sama KKL. Akhirnya aku memutuskan untuk mompa susu. Waktu itu aku pakai Medela manual ya teman-teman, yang Harmony kalau nggak salah. Nah di situ aku mompa manual, aku ambil. Jadi KKL itu aku takerin susunya, biar aku make sure ke diri aku sendiri bahwa dia minum susu benar-benar banyak. Nah aku kasih tuh teman-teman di hari pertama, berarti itu hari keempat KKL lahir. Hari pertama aku di rumah, aku kasih, aku mulai dari sekitar 30 ml per
2 jam. Jadi aku takarin 30 mili, 30 mili, 30 mili. Besoknya naik ke 40 mili, akhirnya sampai dia naik ke 80 mili. Nah, di hari dia ke-7 kok mertuaku bilang dia kuning gitu. Nah, aku langsung kepikiran, oh kuning berarti bilirubin. Udahlah kita coba ke dokter. Akhirnya pas hari ke dokter dites KKL itu ternyata punya bilirubin 13, teman-teman. Di situ aku ngerasa kayak dunia tuh runtuh banget deh. Kok anak baru aku lahirin, kok aku baru bisa bawa pulang, tiba-tiba aku harus inapkan lagi dia di rumah sakit. Dan ternyata memang hasilnya bilirubin KKL itu 13 dan harus dimasuk perina, jadi itu kayak tempat nicu seperti itu teman-teman, untuk anak-anak yang harus ada penanganan khusus gitu. Hancur banget hatiku. Jadi di situ KKL itu disinar, akhirnya sama dokter disuruh untuk disinar pakai 2 lampu. Dan di situ aku tetap harus mompa dan ngasih ke ruang NICU itu stok ASIku, sehingga suster bisa tetap ngasihin KKL itu ASI 60 sampai 80 mili per 2 jam, dan aku tetap tungguin. Nah, kebetulan aku opnam KKL itu di Rumah Sakit Hermina, di rumah sakit yang berbeda dengan tempat dia lahir, dan kebijakannya ternyata berbeda. Kalau misalnya di RSPAD itu boleh orang tua satu opnam sama bayinya, jadi bisa aku susuin seketika ketika dia mau minum susu. Namun kalau di Hermina itu ternyata dimasukin ke NICU gitu, jadi aku nggak bisa ikut masuk ke dalam. Jadi aku mau nunggu di luar atau pulang ke rumah, dan akhirnya suamiku mengatakan kita pulang ke rumah saja. Nah teman-teman, saat itu akhirnya aku kasih susunya lewat botol terus, dan akhirnya dia opname hanya cukup 1 malam karena 2 lampu. Dia drop dari 13 ke 10. Akhirnya 1 malam di opnam, dia diperbolehkan pulang. Saya bawa pulang ke rumah, dan pesan dari dokter tetap harus minum yang banyak dan dijemur. Nah teman-teman, dari pesan dokter tersebut yang terbersit dalam otak saya adalah kasih susu yang banyak, terus sampai di level 10 hari KKL itu sudah bisa menghabiskan 100 mili per 2 jam. Aku nggak tahu ini overdosis atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Tapi Baby Elo bangun, nggak apa-apa, ada suster di dalam. Nah jadi aku mikir ini harus aku kasih ASI yang banyak, itu aja yang ada di dalam otakku. Akhirnya aku kasih, aku cokokin, aku nggak tahu itu overload atau enggak. Terus habis itu akhirnya anaknya itu jadi punya berat badan yang di atas rata-rata, mungkin karena terlalu banyak minum ASI. Tapi pengetahuanku ASI itu tidak membuat anak menjadi obesitas, jadi walaupun gemuk tidak apa-apa, tidak masalah. Nah yang jadi masalah itu muncul adalah ketika KKL tidak mau menyusu langsung ke PD-ku. Itu terjadi di 3 minggu usianya. Mulai dari 3 minggu dia lebih nyaman dengan botol susunya. Terus habis itu setiap ditempel PD nggak mau, cuma dicetok-cetok sedikit, habis itu dia langsung lepeh. Terus habis itu di situ aku mikir, loh ini mesti gimana ya? Apakah aku salah? Apakah aku benar? Tapi kan anakku gemuk, nggak ada masalah dong. Nah ternyata bingung puting itu bukanlah penyakit, namun menyusahkan kita para ibu gitu teman-teman, dan membuat kita sedih karena DBF itu sebenarnya sangat baik untuk ibu maupun untuk anak. Untuk anak bisa menambah daya tahan tubuhnya katanya. Terus habis itu kontak kita ke anak juga bisa membuat kita dan anak itu nyaman. Maaf ya teman-teman, ada suara annoying gitu, nggak apa-apa ya. Jadi di saat itu aku ngerasa, loh kok jadi anakku tidak mau langsung menyusu sama aku gitu. Itu juga sesuatu hal yang menyedihkan. Nah akhirnya aku memutuskan untuk menganalisa apa sih yang terjadi. Akhirnya aku menganalisa lagi, aku lihat aku ngelihat dia nggak mau karena mungkin dia kenyang. Akhirnya setelah aku menganalisa, aku menemukan beberapa fakta dan akhirnya aku terapkan kepada KKL waktu itu. Yang pertama, ketika aku memilih botol susu, harusnya aku memilih botol susu yang mirip dengan payudaraku.
Jadi harusnya aku memilih botol susu yang nipelnya menyerupai nipelku gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, mungkin bentuk dan ukuran nipel kita berbeda. Jadi bisa jadi contoh buat teman-teman, carilah nipel yang mirip dengan PD kita. Aku kebetulan ketemu setelah melanglang buana trial error, akhirnya aku ketemu sama si nipelnya Pigeon White Neck yang udah pernah aku review di video-videoku sebelumnya ya teman-teman. Nah setelah ketemu itu aku kasih ke baby, akhirnya dia mulai merasa oh mirip gitu, jadi dia mulai, tapi nggak langsung teman-teman, butuh proses karena anaknya sudah terlalu nyaman pakai botol gitu. Terus yang kedua yang aku lakukan, mungkin ini agak-agak keras dan agak-agak tega banget ya maminya. Yang aku lakukan adalah membiarkan KL tidak minum susu di saat dia harusnya minum susu. Jadi harusnya dia per 2 jam minum 100 ml, tapi pas di jam kedua aku nggak kasih sampai dia nangis-nangis, sampai 3 jam aku nggak kasih. Terus aku coba dekap, lalu aku kasih direct breastfeeding. Setelah aku kasih, awal-awal dia tetap nggak mau teman-teman, pasti dia tetap nggak mau, pasti dia nolak karena memang udah kebiasaan. Oh kalau aku haus harusnya aku minum dari botol gitu. Namun karena dia sudah kehausan, mau nggak mau dia nggak punya pilihan. Akhirnya dia mau untuk menyusu lewat PD-ku gitu. Jadi cara yang selanjutnya adalah kita perbanyak makan makanan yang bergizi. Yang ketiga itu perbanyak makan makanan yang bergizi, sehingga waktu anaknya mau nyusu ke kita, itu kita tuh punya air susu atau suplai yang cukup untuk anak kita gitu. Jadi kitanya siap, anaknya juga siap. Lalu yang terakhir teman-teman, posisi. Apabila kita menyusui anak kita dalam posisi yang benar dan anak kita merasa nyaman, itu menjadi salah satu faktor sehingga anak kita mau direct breastfeeding ke kita gitu. Kalau misalnya kita posisinya salah atau kita posisinya anak tiduran, kita tiduran tapi kepala anak tidak sejajar dengan PD kita, itu jadi harus ngedongak, sakit. Mungkin habis itu dia nggak mau untuk DBF gitu. Tapi posisi yang bagus akan membuat anak merasa nyaman untuk kita dekap. Dan sekarang karena menemukan tadi nipple yang sama dengan PD saya, akhirnya anak saya tidak mengalami lagi yang namanya bingung puting. Dan akhirnya dia mau menyusu di botol, mau menyusu langsung di payudara, mau. Jadi dia selalu bisa menjadi nyaman dengan segala kondisi gitu. Karena kan nggak harus ya teman-teman, kadang kita butuh, apalagi kalau kita working mom ya, kadang kita butuh anak itu memang harus menyusu lewat botol. Kadang memang kalau udah malam kita pengen anak itu menyusu sama kita gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu cara bahwa kita bisa membuat anak kita nyaman, maupun itu menyusu lewat botol maupun lewat payudara kita gitu. Jadi kita bisa mengkondisikannya. Itu mungkin salah satu cara, tips dari aku teman-teman, biar anak kita nggak bingung puting, tapi tetap harus kita seimbangkan dengan suplai gizi yang seimbang untuk tubuh kita, sehingga kita bisa memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton YouTube channel ini. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu muda di luar sana. Semangat mengasihi, terus memberikan ASI yang terbaik untuk anak-anak kita, dan semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau pengen saya ngebahas apa case tentang ibu muda yang mau saya bahas, mungkin saya bukan expert ya teman-teman ya, saya nggak ahli, saya bukan pakar, namun saya sangat-sangat dengan senang hati akan membagikan pengalaman saya membesarkan 3 anak saya, 3 balita di rumah saya yang bisa saya share ke teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat sore, bye-bye.